Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Kalian harus selalu menjaga imun agar tetap kuat dengan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jangan lupa selalu mengkonsumsi buah. Kemudian selalu bepergian dengan menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, selalu cuci tangan. Pokoknya selalu stay safe. Jadi di sini saya, Gundara Tunjung Biru, ingin memberikan sedikit informasi mengenai kasus keracunan merkuri, tepatnya di daerah Minamata di negara Jepang. Jadi teman-teman, apa sih penyakit Minamata itu? Penyakit Minamata merupakan penyakit akibat keracunan merkuri. Jadi penyakit itu masih rentan terjadi mengingat banyak pabrik yang masih membuang limbahnya secara sembarangan di sungai-sungai maupun di laut-laut yang notabene itu masih dekat dengan pemukiman masyarakat. Nah, dan masyarakat itu biasanya sering mengkonsumsi ikan secara sembarangan dari hasil laut tersebut atau dari sungai tersebut. Jadi penyakit ini tuh, penyakit Minamata itu merupakan penyakit yang sering disebut juga dengan penyakit Chiso Minamata. Kondisi ini merupakan kondisi sindrom neurologis yang diakibatkan karena keracunan merkuri berat. Jadi penyakit ini itu pada awalnya itu ditemukan di kota Minamata di bagian prefektur Kumamoto, Jepang pada tahun 1956. Jadi diketahui penyakit ini itu disebabkan karena pelepasan metil merkuri akibat limbah dari pabrik kimia Chiso Corporation pada tahun 1932. Jadi limbah beracun metil merkurinya tadi itu dibuang ke Teluk Minamata dan Laut Shiranui. Sayangnya perairan ini itu perairan yang banyak menghasilkan ikan dan hewan laut lainnya. Menurut penelitian, penyakit ini tuh bermula ketika warga mengamati beberapa keanehan akibat banyaknya kucing di Minamata yang mengalami keadaan lumpuh, kejang, dan mati akibat diberikan ikan dari hasil penangkapan dari perairan Teluk Minamata. Sampai saat itu pun warga belum menyadari penyebabnya. Mereka pun tetap mengkonsumsi ikan dari hasil laut tersebut selama bertahun-tahun. Halo semua, maaf saya lanjutkan. Ini saya berpindah tempat. Dari tadi yang di kos, sekarang saya berada di tempat lain. Oke, saya lanjutkan. Jadi alhasil warga Minamata itu pada sekitar tahun 1950-an baru merasakan adanya gejala keracunan serius akibat terlalu lama mengkonsumsi hasil laut dari Teluk Minamata tersebut. Itu jadi baru merasakan selama bertahun-tahun itu baru merasakan akibat keracunan seriusnya itu. Nah, baru setelah itu pemerintahan Jepang dan pabrik melakukan serangkaian penyelidikan. Hasilnya bahwa air dan hasil laut dari Teluk Minamata tersebut terkontaminasi merkuri berat, sudah terkontaminasi merkuri berat akibat pencemaran limbah ke air laut tersebut. Pabrik tersebut akhirnya ditutup secara paksa dan harus mengganti rugi terhadap masyarakat di kota Minamata tersebut. Kasus ini masih dilaporkan terus bergulir hingga pada tahun 2001. Nah, jadi seperti itulah awal mula terjadinya penyakit Minamata di negara Jepang. Kemudian apa saja sih gejala yang akan ditimbulkan ketika kita keracunan merkuri? Sebenarnya merkuri itu sudah berada di kerak bumi lautan. Akan tetapi ketika pada saat di lingkungan, merkuri tersebut akan diubah oleh bakteri menjadi metil merkuri. Metil merkuri di laut kemudian akan menumpuk di dalam tubuh ikan dan karang yang kemudian dikonsumsi oleh manusia dan hewan darat lainnya. Pada dosis keracunan merkuri tinggi, kondisi ini dapat merusak otak, ginjal, dan janin secara permanen. Misalnya saja efek pada otak. Zat ini dapat menyebabkan tremor, perubahan penglihatan, masalah pendengaran, dan susah mengingat dengan baik. Sedangkan bahaya keracunan merkuri jangka pendek dapat menyebabkan beberapa efek kesehatan berbahaya. Ini termasuk kerusakan paru-paru, mual, muntah, diare, peningkatan tekanan darah atau detak jantung, ruam kulit, dan iritasi mata.
Gejala lain yang akan dirasakan oleh penderita termasuk gangguan koordinasi saraf, gangguan bicara, mati rasa di tangan dan kaki, kelemahan otot, bahkan sampai kerusakan telinga. Dalam kasus yang ekstrim, penyakit minamata dapat menyebabkan kelumpuhan, koma, dan kematian. Nah, kemudian apa sih obat yang digunakan dalam mengobati penyakit minamata tersebut? Untuk saat ini itu obat tersebut tuh belum ditemukan, belum ada. Akan tetapi teman-teman bisa menghindari atau menghentikan paparan tersebut dengan melakukan cara-cara sebagai berikut. Teman-teman bisa menghindari terlalu banyak makan ikan tinggi merkuri, misalnya tuna, tenggiri, nila, hiu, dan marlin. Ikan tersebut tinggi merkuri karena mereka memakan ikan-ikan kecil di laut dalam jumlah banyak. Alhasil, tubuh ikan pun mengandung tinggi merkuri juga. Apabila telah didiagnosis mengalami keracunan merkuri, mungkin teman-teman perlu melakukan perawatan untuk mengelola efek keracunan merkuri. Misalnya, keracunan yang berdampak efek neurologis bisa diredakan dengan meminum obat-obatan vitamin saraf dan fisioterapi. Sangat sulit memang rasanya menolak hidangan laut yang lezat. Akan tetapi, ada segelintir tips loh yang bisa teman-teman lakukan agar terhindar dari keracunan merkuri. Tips yang pertama, hindari terlalu sering makan ikan yang mengandung tinggi merkuri, terutama saat sedang hamil. Tips yang kedua, ikuti anjuran makan ikan laut yang benar. Misalnya, untuk anak di bawah 3 tahun boleh makan 28 gram ikan per minggu, dan orang dewasa bisa makan 2 kali dari batas porsi anak kecil dalam seminggu. Tips yang ketiga yaitu, lakukan tes darah atau air raksa sebelum hamil. Tips yang keempat, cuci tangan segera jika merasa telah terpapar merkuri atau air raksa. Teman-teman juga harus perhatikan jika makan ikan di daerah tertentu. Pastikan laut tersebut aman dari merkuri. Caranya mudah dengan menanyakan pada nelayan atau warga sekitar. Nah, sekian informasi mengenai penyakit minamata dari saya. Semoga informasi ini dapat menambah ilmu atau wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.